Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ICE, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Bird, ke-8 Cepin, ke-9 Japa, ke-10 Men, ke-11 SMGR, ke-12 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.150, terkoreksi 0,48%. Asing net sell. Kalau di broker resminya ICE ada akumulasi walaupun dari broker retail PD, cuma kita nggak tahu nih siapa di belakangnya. Kan ini namanya aja broker retail PD yang biasa dipakai retail Indo Premier, tapi kita nggak tahu di belakangnya siapa kan. Langsung saja ke tarikannya. ICE gimana nih? ICE udah bagus, harusnya udah bagus ya. Kalau di grup Borneo Trader itu kemarin saya suruh entry beli, koreksi 1%, 2%, 3% entry. Jangan takut ketinggalan, antri di bawah ya. Kemarin dia koreksinya berapa tuh? 1% kalau nggak salah ya. Ya lumayan, baru dapat cicil-cicil ya. Kita lihat aja besok kalau koreksi lagi ambil lagi ya. Karena pandangan saya tetap ada potensi golden cross. Untuk ICE MACD-nya ya tadi maksudnya golden cross, dan kalau ditembus 5.400, kalau nggak minggu ini ya awal Desember lah. Kayaknya berat sih kalau harus naik 5% atau 4% di 2 hari ke depan. Kita lihat awal Desember. Coba lihat time frame weekly-nya. Ini bagus. Setelah dia koreksi 4 minggu, akhirnya dia melawan dan membentuk higher high. Volume juga besar walaupun masih ada 2 hari perdagangan. Time frame monthly-nya kita lihat. Monthly-nya bagus. Dia itu sideways selama 3 bulan. Ya saatnya lah. Antara nggak ada windows dressing. Pokoknya Desember tuh antara ada windows dressing dan downtrend. Tinggal lihat aja. Pokoknya kalau di jam 4.900 ya downtrend. Ini Bapak Ibu perhatikan ada pola vertical shoulder ya. Jadi kalau dia break 5.400 ya harapannya sih minimal 6.000, 6.400 itulah kalau bisa ICE. Itu aja untuk ICE saat ini. Lanjut. Auto yang ditutup di harga 2.290, terkoreksi 2,13%. Asing net buy. Bukan semuanya auto di distribusi. Langsung saja ketikanya auto yang penting di atas 2.200 kecuali jebol itu. Kalau menurut saya auto kalau memang ada windows dressing ini, kalau ada ya, jangan lalu Bapak Ibu juga langsung tangkap. Yakinkan windows dressing. Udah pas dia turun dari 2.200 Bapak Ibu tetap windows dressing, tunggu aja nanti balik, tiba-tiba sampai 1.800 kan nggak lucu. Baratnya seperti itu. Makanya sekarang tuh kalau memang niatnya trading, kita tetap dengan sistem trading. Kalau memang harus jual dulu. Kalau memang sudah profit, banyak berkurang profitnya, TP dulu. Ibaratnya seperti itu ya. Nih contohnya nih. Kalau berharap windows dressing atau bangkit di November punya harga 2.200, kayak di Borneo Trader tuh punya bahkan dari harga 2.000, 2.200 tuh punya. Saya suruh TP di jebol 2.500, TP aja dulu. Nah itu ya waktu itu tuh. Kalau kita berharap windows dressing November uptrend sinyalnya, karena jarang merah November. Sudah profit 15% turun. Makin galau nih. 10% turun. Akhirnya sisa 1% gara-gara berharap ada windows dressing. Makanya kalau kita plannya jangka pendek belajar trading, niatnya untuk trading, kita harus pasang trailing. Sudah profit 5%, 10% tuh pasang minimal setengah lah. Setengah berapa ya? Kalau misalnya profitnya 10% ya sisakan 5%. Ya udah, kalau sisa 5% mau nggak mau TP aja. Jangan menyesal. Waduh, tahu gitu saya TP di atas aja pas dia profit berapa? 15%. Aduh, saya hot aja lah, berharap saya bisa jual di atas. Yang seperti itu pasti banyak. Ya Bapak Ibu juga pasti alami. Merasa rugi karena profitnya berkurang. Ya memang berkurang, tapi itu kan belum pasti. Ya kalau nggak mau berkurang profitnya TP. Tapi gimana kalau TP dia naik lagi? Nah itu lagi kan. Ya memang seperti itu cara market memainkan psikologis. Makanya Bapak Ibu tuh niatnya masuk saham tuh apa? Cari profit. Jangka pendek apa jangka panjang? Kalau Bapak Ibu jangka panjang, saya sih lihat fundamental. Ya udah, naik turun saham ya nggak peduli. Yang penting Bapak Ibu tahu target harga, tahu harga wajarnya. Ya sekarang misalnya dia
di bawah harga wajarnya, ya udah Bapak Ibu tinggal tambah. Nggak peduli cat seperti ini ya Bapak Ibu nggak peduli, nggak usah dihirau karena Bapak Ibu punya target harga dan time frame-nya Bapak Ibu panjang. Nah kalau Bapak Ibu time frame pendek, sebulan, seminggu, 2 hari, ya Bapak Ibu harus lihat cat untuk menjaga profit itu ya. Makanya ya sama, saya juga sampai saat ini masih belajar bagaimana mengendalikan psikologis. Psikologis itu paling susah. Semua pasti paham cara membuat tarik garis, melihat indikator, teknik saham, tapi dia pasti keganggu dengan psikologisnya pas uangnya makin besar. Melihat lossnya 1%, kalau loss 1% 1 juta 10.000, kalau 10 juta 100.000, atau 30 juta 300.000 1%, pasti itu beda pikirannya ya. Nah itu yang Bapak Ibu harus kendalikan. Kalau Bapak Ibu sudah bisa mengendalikan psikologis, punya sistem trading, otomatis profit datang dengan sendirinya. Walaupun memang ya nggak sempurna, nggak bisa juga Bapak Ibu selalu tepat beli, support, jual pas tinggi, habis beli, habis jual dia turun. Itu nggak bisa karena ya di situ cara market memainkan psikologis kita retail nih. Kalau nggak gitu kan ya dengan gampang retail dapat profit kalau paham, nggak diganggu psikologisnya. Itu aja untuk auto. Pokoknya 2200 harus dijaganya 2 hari ke depan. Lanjut, IMAS yang ditutup di harga 995 menguat 0,5%. Asing nggak ada jual beli. IMAS tertekan benar ya. Kalau di bawah arusnya IMAS diakumulasi walaupun tipis. Saya lagi memperhatikan IMAS, cuman ya belum lah. Saya punya harga-harga tertentu yang kalau alarm saya bunyi baru saya perhatikan. Saat ini belum dulu ya. Atau kita lihat, ini kan ada big akumulasi nih, IN 400 juta beli. Kita lihat lah, kalau dia tembus 1000 mungkin bisa menarik nih besok ya. Siapa tahu. Itu untuk IMAS kita lihat buy on breakout. Kalau hijau, serius hijau, kita lihat aja IMAS. Lanjut, IMJS yang ditutup di harga 160 terkoreksi 1,23%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya IMJS diakumulasi. Secara teknikal IMJS ada big akumulasi, dia sideways di atas ya. Nih, bingung kan? Waduh, supportnya 150, tapi dia di 160. Tapi memang konfirmasinya 165 lewat dulu baru upturn. Nah, ini Bapak Ibu ingat, ini kan dia sideways trend pendek. Antara minggu ini sisa 2 hari perdagangan ditarik naik atau kena buang. Kalau mau beli harga sekarang, Bapak Ibu siap stop loss di bawah 150. Kalau siap silahkan beli. Atau nanti kalau minat besok kalau dia tembus 165 baru boleh juga. Time frame weekly-nya ya ada dead cross. Kalau 2 hari ke depan dia nggak bisa rebound dead cross. Tapi ini lagging ya. Saya jarang juga menggunakan MACD. Kenapa? Pasti keganggu psikologis. Oh, dead cross nih, jangan-jangan itu. Saya lebih melihat kondisi chart, candle, dan bid offer. Ya, itu yang saya lihat. Untuk tren jangka pendek, karena saya tradingnya jangka pendek. Nah, ini time frame bulanan. Ya, mudah-mudahan ini selesai koreksinya IMJS ya. Karena dia 3 bulan koreksi dengan low volume. Ya, memang konfirmasinya tuh tembus 180. Kalau minggu depan tembus 180 tuh ya siap-siap lah bangkit minimal 200 perubahan praksi harga. Diujinya lagi. Itu untuk IMJS. Lanjut, MPMX yang ditutup di harga 995 sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net sell. Kali bakar semuanya MPMX didistribusi. Langsung saja ke tekniknya MPMX. Mudah-mudahan bangkit lah ya. 980 tuh kalau mau pakai stop loss di 970. Dari harga sekarang paling 3%. Tapi kalau mau nambah silahkan, karena kalau menurut saya untuk MPMX nih cocoknya juga untuk investasi. Kenapa? Karena dia itu konsisten dividennya tuh rata-rata 10% per tahun dan itu sudah terjadi semenjak 2015. Nah, 2015 harganya di berapa nih kemarin? 780 ya kan? Hampir 10% lah. Nih, 446 waktu itu harganya di 8 Juni. Di 446, 10% kan? Terus di ini 760 nih 10%, rata-rata 10% dan sudah 11 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu yang beli di 2015 sudah dapat capital gain dan sudah balik modal, bahkan lebih. Ya, sudah balik modal dari dividen udah berarti Bapak Ibu tuh udah di dalam tuh saham gratis. Tinggal follow the trend kan. Kalau Bapak Ibu yang beli dari 2015 ya, sekarang floating profitnya mungkin 116%. 9 tahun bagus gak? Ya bagus, daripada Bapak Ibu simpan uangnya di bank. Ibaratnya seperti itu ya. Tapi ini dengan catatan ya nggak diambil-ambil, nggak dijual. Apakah ada yang seperti ini 5 tahun, 10 tahun ke depan? Ya ada saham. Bahkan ada yang beggar dalam seminggu. Contohnya INPC ini butuh waktu 10 tahun.
Tapi ini kan value investing. Bapak Ibu aman, tenang, nyaman ya. Itu. Tapi kembali lagi itu masing-masing ya. Itu aja untuk MPMX. Kalau menurut saya minggu ini tetap tutup mudah-mudahan di atas 1000. Kalau dia tutup di atas 1000 minggu ini cukup bagus. Kita lihat hari Jumat. MACD-nya sudah golden cross. Lanjut, GJTL yang ditutup di harga 1160 terkoreksi 0,85%. Asing net sell. Kalau dibuka resminya GJTL ada akumulasi walaupun tipis. GJTL 1100 sudah mantul. Bertahan ya. Mudah-mudahan kita lihat 1200 minggu ini kalau tembus sinyal bagus. Kenapa? Karena dia ada potensi bangkit lagi. Time frame weekly-nya. Waduh, weekly-nya belum bagus. Tapi Bapak Ibu perhatikan dia 3 minggu koreksi dengan volume kecil. Tinggal melihat tutupan hari Jumat. Kalau bisa di atas 1200 bagus untuk GJTL. Lanjut. Bird yang ditutup di harga 2000 terkoreksi 0,95%. Asing net buy. Kalau dilihat dari broker sebenarnya Bird didistribusi. Secara teknikal Bird masih sideways. Ini dia berapa minggu nih? 7 minggu lebih dia sideways setelah break ya 2000. Butuh konfirmasi, lihat Senin Selasa, lihat dulu Kamis Jumat kalau rebound aman. Jangan dulu beli saat merah, mending beli konfirmasi tunggu dia rebound. Rebound 1% baru beli juga boleh. Besok disclaimer dia nasib kembali ya. Ini harus menjaga support nih ya, kasih toleransi lah 1970 1960. Jebol itu ya lu udah tanda-tanda lemah. Harusnya sih langsung rebound Bird kalau mau bagus. Lanjut, Cepin yang ditutup di 4670 terkoreksi 0,21%. Asing net sell. Kalau dibuka semuanya Cepin didistribusi. Langsung saja ke teknikanya Cepin. Aduh, belum dulu lah ya. Tunggu hijau lah. Kalau dia hijau 2%, 3% tuh baru beli aja. Mending dia beli di atas. 2% lah kalau dia hijau baru beli. Kalau mau Cepin saat ini. Ya, tunggu tembus 4700. Itu aja untuk Cepin. Lanjut, Java yang ditutup di harga 1700 terkoreksi 3,4%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya Java ada sedikit distribusi. Secara teknikal, aduh, tiba-tiba Java koreksi ya. Saya ngantri Java nih. Baru dapat kemarin di 1720. Jadi gimana untuk Java? Java candlenya jelek. MACD-nya masih dead cross. Tapi masih tetap di atas garis 0. Masih aman lah. Harus rebound. Besok harus rebound. Rebound 1% aja udah bagus. Yang penting bertahan di atas 1700 1680. Di bawah itu ya indikasi lemah juga. Java. Tapi kemungkinan besar coba lihat time frame monthly. Monthly-nya candlenya bearish scalping ya agak rawan sih kalau nggak rebound besok. Itu ya aja. Coba time frame bulanan. Wah, koreksi biasa. Mudah-mudahan lah tutupan bulan di atas 1700 itu koreksi biasa. Coba lihat volume. Volumenya setengah. Aman. Udah ini aman harusnya. Lihat aja besok kalau hijau baru beli ya. Jangan merah tangkap di bawah. Jangan hijau beli. Kalau nggak hijau jangan beli. Untuk Java saat ini. Lanjut. SMGR. Lanjut main yang ditutup di harga 755 terkoreksi 0,65%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya main ada akumulasi. Secara teknikal main lagi sideways. Aman nggak? Aman. Di atas 700 aman. Ini saya lihat time frame bulanan. Kalau memang ada window stretching, awal Desember harus berangkat. Berangkat kemana ya? Tembus 800 900. Narik ya. Minimal Desember bisa ada potensi upset 20% ke 900. Time frame weekly-nya ini main pendek aja. Kalau dia tembus 780 menarik 2 hari ke depan. Time frame weekly-nya juga belum ya. Jadi time frame daily ini tadi tembus 780 menarik. Itu aja. Lanjut. SMGR yang ditutup di harga 3600 terkoreksi 1,36%. Asing net sell. Kalau dibakar semuanya SMGR ada akumulasi walaupun tipis. Secara teknikal SMGR masih sideways. Tapi dia sepertinya akan aman kalau dia bisa break neckline-nya 3800. Pokoknya ingat aja lumayan juga ya profitnya 5% tuh ya. Kalau dia bisa naik ke 3800. Ambil dulu lah kalau Bapak Ibu minat nih. Cut loss-nya 4% aja nih. Jebol 3400 buang. Ya 5% lah cut loss-nya. Untuk SMGR. Pokoknya SMGR minggu depan lah. Nggak harus minggu ini, minggu depan kalau tembus 3800. Sinyal bagus. Siap-siap bangkit. Selesai koreksinya. Selesai akumulasi di bawahnya. Dan siap-siap ngegas lagi. SMGR. Itu aja. Lanjut. INTP yang ditutup di harga 6.875 menguat 0,73%. Asing net buy. Kalau dibuka semuanya INTP ada akumulasi walaupun tipis. Wah, big akumulasi ya dibaca oleh tembus 7.000 baru menarik. Kita lihat besok Kamis dan Jumat. Ini ada big akumulasi tembus 7.000 baru menarik. Mending tunggu atas ya. Berarti harus naik berapa itu? Minimal 2% menarik. Bangkit target masih sama 8.000 di Desember. Kalau jalan itu minimal. Saham terakhir SMBR yang ditutup di harga 218 menguat 0,92%. Asing net sell.
Kalau di broker semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke tekniknya SMBR, tunggu tembus resisten aja 220 baru menarik. Ada big akumulasi tapi retail XC 52 juta, aduh kecil, transaksinya masih kecil, belum menarik ya seharusnya. Tapi lihat aja, kalau dia sudah di atas 220 itu harusnya sih mulai menarik. Itu aja untuk SMBR, cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.